Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kenalin, namaku Uci. Dan aku di sini mau sharing cerita di channel ini tentang pengalaman mistisku waktu tahun 2014. Nah, jadi waktu itu aku tinggal di Bandung. Jadi rumahnya tuh dulu rumah tua gitu, udah hampir roboh, pokoknya udah nggak layak tinggal. Terus dibeli sama suamiku dan akhirnya kita renov lah. Yang penting layak tinggal dulu gitu. Nah dulu tuh jadi suami buka klinik akupuntur gitu. Jadi rumahnya tuh 2 lantai, tapi lantai atasnya kayak apa sih, lantai 2 yang dibuat secara darurat gitu loh, dari kayu gitu lantainya. Terus tangganya juga tangga dari kayu gitulah, kayak tangga darurat. Nah, di bawah lantai 2 itu ada semacam garasi yang disekat jadi 2 ruangan. Karena suamiku buka klinik akupuntur, jadi 2 ruangan itu difungsikan sebagai ruangan terapi perempuan dan ruangan terapi laki-laki. Nah, di ruangan terapi laki-laki itu letaknya ada di luar, maksudnya di depan. Kalau yang di dalam itu ruangan terapi perempuan. Terus kalau malam kalau klinik udah tutup, si ruang terapi laki-laki itu difungsikan sebagai garasi motor. Jadi kasur-kasur terapinya tuh kayak dilipat, terus bukan dilipat, ditumpuk di ujung gitu. Dan kita naruh motor yang kebetulan waktu itu ada 3 motor gitu di situ. Nah ceritanya waktu itu aku lagi sakit asma. Terus aku minta akupuntur kan sama suamiku. Itu udah malam banget, itu udah bukan malam banget sih, udah malam. Itu kurang lebih jam 10-an. Nah karena di akupuntur itu durasinya kurang lebih 45 menit. Jadi ya niatnya mudah-mudahan bisa sambil ketiduran gitu kan. Karena kalau lagi asma tuh kayak susah tidur gitu, punggungnya sakit lah, terus nafasnya gak enak kan. Udah gitu, bener lah, pas aku di akupuntur, itu tuh aku ketiduran di klinik cewek, which is itu yang ruangan dalam. Ruangan dalam itu kalau kita lagi berbaring di kasurnya, itu pandangan kita langsung ke ruang terapis cowok yang ada pintu gitu, tapi ditutupinnya tuh pakai hordeng. Nah waktu malam itu nggak tahu kenapa suamiku tuh hordengnya tuh dibuka. Jadi aku pemandangannya tuh kayak apa sih, ruangan gelap aja gitu. Cuman kelihatan dari cahaya bulan aja kalau di situ tuh ada motor berjejer gitu, tapi gelap kan. Nah pas aku ketiduran itu aku tuh ngalamin yang namanya apa sih, kayak ketindihan gitu, namanya tuh apa ya, harap-harapan gitulah. Nah aku tuh ketindihan di situ, aku nggak bisa melek, nggak bisa baca doa, nggak bisa apa-apa, pokoknya kayak gelagapan gitu, lama banget sampai aku bisa ngucapin astagfirullahalazim. Nah udah aku ngucapin astagfirullahalazim, itu aku ngerasa mataku udah bisa melek gitu kan, tapi dengan posisi badan yang gak bisa ngapa-ngapain. Nah aku nengok kan ke sebelah kanan itu, yaitu ruangan yang tempat nyimpan motor itu udah gelap banget. Nah terus tiba-tiba aku ngeliat di ruangan depan itu ada sosok perempuan. Nah perempuannya itu dia pakai baju putih, rambutnya sebahu, mukanya sih kayak orang biasa, kayak bener-bener muka orang gitu. Cuman itu si mukanya itu kayak judes banget, kayak marah banget gitu. Terus aku liatin kan wajahnya tuh jelas banget, wajahnya kelihatan dia tuh kayak makin marah, makin judes, makin jutek gitu kan. Nah terus udah gitu, abis jutek kayak gitu, tiba-tiba dia nangis. Kayak gitu. Dia nangis,
abis dia nangis aku langsung astagfirullahaladzim, langsung sadar kan. Udah sadar tuh kayak ngos-ngosan banget, capek banget, kayak beneran gak sih tadi apa yang kulihat gitu kan. Tapi aku tuh kayak itu mah kayaknya rep-repan doang gitu kan. Biasalah kalau rep-repan mah suka yang aneh-aneh gitu. Udah, akhirnya malam itu aku tidak menghiraukan rep-repan itu. Nah, singkat cerita, paginya aku biasalah kalau emak-emak pagi-pagi kan itu tuh belanja sayur depan rumah kan, ada tukang sayur keliling gitu. Belanja sayur lah aku seperti biasa ke si emang-emang itu, lagi milih-milih sayur. Terus emang biasa kalau aku lagi belanja ada tukang sayur, tetangga-tetangga juga kan pada keluar. Nah, pembantunya tetanggaku namanya Mira, itu dia belanja juga. Pas lagi belanja, dia bilang kayak gini, Teh, Mira mau tanya, tapi maaf ya jangan marah, kayak gitu. Tanya apa Mir? Nih marah-marah, aku mah gak bakalan marah atuh, sok nanya apa, kata aku gitu kan. Teteh maaf ya, ini mah kalau Mira lancang. Tadi malam teteh berantem ya sama si AA, kata kayak gitu. Soalnya aku denger tengah malam teteh nangis kenceng banget kayak gitu, kayak yang sakit. Aku kaget tuh. Emang Mira denger aku nangis gitu? Iya, bener teh, jelas banget kayak orang gak sakitan gitu. Jam berapa itu? Gak tahu, jam 12-an kayaknya, apa jam 11 gitu. Pokoknya udah tengah malam, Mira udah tidur, ibu juga udah tidur. Nah, dia tuh sampai bangunin majikannya. Bu gitu, itu si teteh nangis gitu kan. Itu terus aku bilang, enggak kok Mira, aku gak nangis gitu kan. Iya beneran teh, jelas banget suaranya, Mira denger kayak gitu. Ya udah, akhirnya aku merinding sendiri kan, keinget malam-malam tuh. Waktu malam itu aku ngedenger si cewek itu nangis juga, apa cewek itu juga kedengeran sama si Mira. Nah, aku tuh disitunya yakin kalau malam itu tuh bukan rep-repan biasa gitu. Akhirnya udah ngalamin kayak gitu, super takut dan merinding. Terus aku bilang sama suami kan, tadi malam aku ngelihat ini gitu kan, ngelihat perempuan di klinik laki-laki. Terus paginya tadi si Mira cerita, katanya Mira dengar ada yang nangis gitu. Nah, terus suamiku, ya udahlah nggak apa-apa, itu mah kali jin yang lewat gitu. Terus tiba-tiba dia menghela nafas gitu dan dia cerita, ini Manda jangan takut ya gitu. Tadi malam sebenarnya Dada belum tidur tuh sampai jam 2 katanya. Terus Dada lihat di garasi mobil luar kalau ada perempuan lagi mainin bola basket si anak kita gitu. Deng, langsung aku OMG, berarti tadi malam itu si cewek itu berkeliaran. Dan yang merasakan keberadaannya itu bukan aku doang, tapi suamiku dan tetanggaku juga kayak gitu. Itu ceritanya serem banget dan masih diingat sampai sekarang karena rumahnya juga masih ada. Tapi habis itu cewek itu udah gak ada lagi. Mungkin dia cuma lewat doang karena di ujung perumahan itu, bukan perumahan sih, perkampungan itu ada kuburan panjang banget, gede banget. Wallahu alam ya ada hubungan atau enggak, tapi mungkin itu kayak cuma lewat doang gitu. Makasih ya udah dengerin ceritaku.